Usai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi berbagai pergolakan. Salah satunya, Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30S PKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Musyawarah Besar Tani di Indonesia, saya diminta memberi amanat. Saya yang menamakan kaum Sokoguru Revolusi, yang bertujuan untuk mencukupi sandang dan pangan untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Revolusi Indonesia hanyalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia bersatu padu. Bahwa Nasakom bukan saja kita lihat sebagai satu fenomena, tetapi saya meminta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh kaum sukarelawan, seluruh angkatan bersenjata, supaya berkata, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku, Nasakom jiwaku. Hanya jikalau demikianlah, saudara-saudara, kita benar-benar bisa melanjutkan revolusi ini, sehingga tercapai segala apa yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada kita yang hidup sekarang. Sekian saudara-saudara, terima kasih. Bagaimana keadaan Paduka, dokter? Keadaan Buka rasanya sangat kritis. Mungkin ada kemungkinan untuk tidak bisa sembuh, tapi bisa ada kesembuhan, tapi ada kesembuhan atau bisa menyebabkan kematian. Awan Syah, kita harus lebih cepat dan mendahului para mereka. Jangan sampai kita dahului. Kita harus menyampaikan bahwa isu-isu Dewan Jenderal itu sampai ke telinga masyarakat, dan itu harus benar. Saya yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Para pemuda kita juga berlatih dengan keras di lubang buaya. Dari hari ke hari, mereka semakin keras. Tapi saya ragu, apakah ajal Bung Karno sudah semakin dekat seperti yang sudah dikatakan Dr. Presidenan? Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menemui ajalnya. Kita harus cepat menghimpun kekuatan para jenderal itu agar kita tidak tertangkap. Segera hubungi kawan-kawan kita dan segera menyusun rencana serangan kita ini. Menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari ketua, bukan berarti saya meragukan mengenai hal dewan. Dari mana ketua mendapatkan info mengenai hal itu? Terus terang, saya demi perjuangan dan masa depan partai, bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing kita sehingga dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya meminta ketua untuk menguraikan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silakan kawan Yono. Sementara saya punya sama Firman. Sanusi masih mempunyai pertanyaan? Saya hanya akan menanyakan hal pokoknya saja. Pertanyaan yang pertama yaitu sama dengan pertanyaan Insinyur Firman. Pertanyaan kedua, apakah masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya
Ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan pembangunan kekuatan api, terutama pembinaan nanti perwira yang progresif, revolusioner, bertindak menaungi agenda. Jadi Matur untuk menyebut nasib dari masa depan partai. Terima kasih. Kira itu tidak perlu. Mengatakan kesetiaan bagaimana yang seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan yang di atas segala-galanya. Saya yakin semua yang hadir saat di sini dan saat ini berpikir ada saat berbicara dan ada saat bertindak hari ini, bahwa saya sudah mengatakan berhari-hari besok adalah hari tindakan yang sudah tentu sumber info Dewan Jenderal adalah baik kecuali di daerah Jakarta, dan yang terbaik adalah Jawa Tengah kecuali itu. Ada faktor yang menguntungkan karena ada jenderal dengan antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Antara Airi ada akhir dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan yang masing-masing. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf instruksi, apakah ketua berpendapat sesuatu aksi akan sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa, karena Jawa adalah kunci kemenangan bagi kita. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam. Antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Nasution, Letjen Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September 1965 di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Mas. Ada apa? Ada pasukan Cakrabirawa. Pergi, Mas. Jangan, kalian bagaimana? Gak apa-apa, Mas. Mana Jenderal Nasution? Pak Nasution di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian di sini hanya untuk membunuh anak saya. Mana Nasution? Saya. Mana Bapak dong? Tolong panggilkan Bapak. Jenderal, boleh bawa Presiden ke istana sekarang. Baik, saya pergi dulu. Baik, tidak usah Jenderal. Setidaknya cuci muka dan berganti pakaian toh.
Tidak usah pakaian, Jenderal. Lancang kamu. Jenderal, suruh Bapak Presiden ke istana sekarang. Saya ganti pakaian dulu. Tidak usah, masuk aja. Cepat, Jenderal. Siapa itu? Cakra. Jenderal, disuruh untuk menghadap Bapak Presiden ke istana sekarang juga. Kenapa dulu sekali? Mana jenderalnya? Mana, Jenderal? Mana? Pak Jenderal, Pak Jenderal, ada panggilan dari Pak Presiden untuk datang ke istana. tunggu, saya akan ikut. Tidak usah, Jenderal. Langsung saja. Ikut, Jenderal. Oke. Keadaan genting, Jenderal. Komisi. Malam, Bu. Kami diminta untuk membawa Bapak menghadap Presiden ke istana. Sekarang, Ya, sekarang. sebentar, Bapak masih tidur. Kak, ada Cakra Birawa. Cakra Birawa. Suruh mereka datang nanti jam 8. Kalian datang lagi ke sini jam 8. Tidak bisa, harus sekarang. Ya sudah, tunggu sebentar. Jenderal, keluar Jenderal! Keluar, Jenderal. Mana Jenderal? Jenderal, disuruh Presiden untuk ke istana sekarang.
jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pemberontakan Dewan Revolusi anak buah G30S PKI. Soeharto menyatakan Untung sama sekali tidak benar bahwa gerakannya untuk menghadapi Dewan Jenderal yang katanya akan melancarkan coup sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh penting Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal Soekarno saat ini tidak berada di istana dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanyalah Wancakti dan saya adalah salah satu anggotanya. Wancakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung, dan menurut saya gerakan ini bukan hanya untuk menculik para jenderal tetapi juga gerakan untuk merebut negara secara paksa dan pasti didalangi PKI. Jadi saya akan menghadapi mereka daripada kita mati sia-sia. Soeharto. Apa Panglima sudah mengetahui terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat? Mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung. Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dan jangan sampai ada gerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Hari ini, 4 Oktober 1965, kita menyaksikan pembongkaran jenazah pada jenderal kita dengan satu perwira pertama dalam satu lubang sumur lama. Jenderal-jenderal kita dan perwira pertama ini telah menjadi korban kebiadaban dari gerakan 30 September. Kalau melihat daerah ini berada di kawasan Lubang Buaya yang termasuk lapangan Halim. Di dekat sumur ini telah menjadi pusat latihan dari Sukuan dan Sukwati yang dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani. Jadi, kalau melihat fakta tersebut, apa yang diamanatkan Presiden dan pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat mungkin ada benarnya. Tapi tidak mungkin tidak ada hubungan peristiwa ini dengan oknum-oknum Angkatan Udara. Saya, sebagai anggota dari Angkatan Darat, mengetuk perasaan dari Patriot Angkatan Udara apabila ada oknum yang terlibat dengan pembunuhan kejam ini agar dapat dibersihkan. Saya berterima kasih kepada satu satuan khususnya Resimen Parako, KKO dan satuan lainnya serta rakyat yang membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah sehingga seluruh korban dapat ditemukan.